Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providentia Hulu di Provinciaro Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan ini adalah resmi sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini atau di video kali ini kita akan membahas mengenai penganggaran gaji P3K paruh waktu 2025 yang sudah resmi dikeluarkan atau sudah diatur oleh pemerintah. Nah, di sini sebelum kita masuk atau membahas mengenai gaji P3K paruh waktu, maka di sini kita kembali pada surat yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB, yaitu pada tanggal 14 Januari 2025 terkait dengan penjelasan pengadaan P3K. Dari surat tersebut teman-teman kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu di tahun 2025 ini sudah semakin jelas. Hal ini telah kita lihat pada poin kedua di sini teman-teman, katanya bahwa pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-SMKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini teman-teman bahwa seluruh tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN akan atau sudah resmi diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Artinya teman-teman, jika misalnya tidak lulus pada seleksi CPNS kemarin, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua adalah atau mungkin sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka teman-teman juga nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa di tahun 2025 ini nasib tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila belum lulus seleksi CPNS dan juga seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Sekarang kita akan masuk pada surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat ini teman-teman dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2025, yaitu mengenai perihal penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Jadi dari surat ini teman-teman kita bisa melihat bahwa ternyata pemerintah itu sudah mulai memikirkan dan menganggarkan bahkan mengatur skema penggajian P3K paruh waktu ini. Jadi dari poin kedua ini teman-teman kita bisa melihat bahwa katanya pengaturan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19, dan diktum ke-20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi di sini teman-teman saya mengucapkan selamat kepada seluruh tenaga non-ASN yang belum berkesempatan bisa lulus di seleksi CPNS 2024. Begitu juga dengan belum lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, bahwa di tahun 2025 ini pemerintah akan mengangkat seluruhnya untuk menjadi P3K paruh waktu. Bahkan skema penggajian saja teman-teman sudah diatur oleh pemerintah. Kita akan meneruskan di poin ketiga ini, katanya bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Nah, jadi pemerintah daerah itu teman-teman sudah mulai memikirkan bahkan sudah mulai menganggarkan dari anggaran belanja dalam APBD. Di sini ada beberapa klasifikasi, kodifikasi, dan juga nomenklatur untuk P3K paruh waktu ini ya teman-teman.
Nah, jadi kita nanti bisa melihat di sini, dan kemudian di poin keempat ini katanya bahwa apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K per waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, maka pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah solusi bagi pemerintah jika misalnya pemerintah daerah belum menganggarkan atau anggaran tidak cukup untuk penggajian P3K per waktu itu, maka pemerintah sudah memberikan solusi, yaitu bisa menggunakan belanja tidak terduga atau BTT. Artinya pokoknya teman-teman bahwa P3K per waktu itu harus benar-benar bisa digaji oleh pemerintah daerah. Kemudian solusi lain jika misalnya BTT tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Nah, ini adalah beberapa solusi ya teman-teman yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang untuk P3K per waktu ini sudah benar-benar dipikirkan dan diatur penggajiannya oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga ini merupakan kabar baik bagi seluruh teman-teman tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN sehingga bisa nanti diangkat menjadi P3K per waktu. Oke teman-teman, demikian saja. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.